أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, tentu kita selalu panjatkan rasa syukur dan segala puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini pagi ini kita melaksanakan 3 sekaligus amal soleh kita, kewajiban kita Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah di bawah guyuran hujan cuaca yang dingin. Dan ketahuilah ada salah satu kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Besarnya balasan itu dilihat seberapa besar pemahaman dari amal kita. Tentu di bawah hujan ini cuaca dingin tidak menghalangi kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban sholat berjamaah. Semoga itu menjadi balasan yang besar di sisi Allah Taala. Kemudian amal yang kedua kita lakukan adalah kita sementara menjalankan salah satu kewajiban kita yang juga wajib, yaitu berpuasa di Ramadan, tepatnya di hari ke-6 Ramadan 1447 Hijriah. Dan yang ketiga, kita juga melakukan salah satu amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari agama kita, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan para mubalik kita, ustaz-ustaz kita. Sebagaimana disebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kita yang lahir di dunia ini tanpa disebabkan oleh ayah dan ibu kita masing-masing. Kecuali 2, kakek kita Adam alaihissalam, tanpa ayah dan tanpa ibu, maka kita disebut Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir tanpa ayah, hanya ibu saja, maka disebut Isa ibni Maryam, Isa putra Maryam. Jadi, tapi ada juga orang yang ingin mengikuti Maryam, lahir tanpa suami, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali melakukan pelanggaran, berbuat zina, yang belum menikah kemudian lahir seperti itu. Jadi secara umum semua manusia itu lahir disebabkan oleh ayah dan ibu kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dari kita disebut bapak, ayah, abi atau abu. Tidak semua. Karena boleh jadi di antara kita yang telah lama menikah belum punya anak. Tetapi yang pasti adalah kita adalah seorang anak. Meski mungkin usia kita sudah 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin 100 tahun, bahkan orang tua kita pun sudah tidak ada, tetap kita adalah seorang anak. Tidak bisa menghilangkan jati diri kita sebagai seorang anak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berapa ini, kita akan singkatkan saja bagaimana sih kewajiban kita atau birrul walidain kita kepada kedua tua kita di era modern seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji, mempelajari agama kita, baik dari kitab Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan
melakukan ketaatan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Seperti misalnya surat Al-Isra, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ihsan imma yablughanna 'indaka al-kibra huma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan telah diperintahkan kepadamu Rabbul untuk tidak menyembah kecuali kepada Dia. Wabil aidi ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua bapak ibu. Kemudian imma yablughanna indal qadhuma aw kilahuma, jika kalian mendapati di antara salah satunya atau keduanya di hari senja mereka, fala taqul lahumā, janganlah kalian bentak mereka, membentak. Wala ta'uf, jangan katakan fala taqul lahumā, jangan membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkata-katalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jadi kepada orang tua kita, syariat tidak pernah membenarkan kepada kita membentak mereka. Segala mengatakan saja itu sudah disebut pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosanya besar menurut pandangan syariat agama kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus birrul walidain, memuliakan orang tua kita, berbakti kepadanya? Yang pertama adalah bahwa ia merupakan amalan yang utama. Amalan yang utama. Abdullah bin Mas'ud berkata, ayyul amr habbilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama, yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salatlah pada tepat waktunya. Iya qala apalagi setelahnya itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Tsumma ayyin, apalagi al-jihad fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada orang tua itu di atasnya jihad, di atas jihad. Makanya ketika ada seorang anak muda, ketika terjadi jihad di sama Rasulullah, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya berjihad, ikut jihad. Rasulullah melihat ini masih kecil, masih sangat muda, belia sekali. Beliau mengatakan, hayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, na'am, iya masih hidup. Beliau mengatakan, qala irji fafihima fajahidu, kembalilah dan berbaktilah kepada keduanya, bersungguh-sungguhlah berbakti kepada keduanya. Padahal jihad adalah amalan yang paling utama. Tapi Rasulullah karena melihat pemuda ini masih sangat belia, maka beliau tidak mengizinkan untuk berjihad, tapi justru memerintahkan anak ini untuk kembali ke rumahnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin ya rahmatullah taala. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Bagaimana cara kita berbakti? Yang pertama adalah kalau orang tua kita itu masih hidup, apakah kedua-duanya atau salah satunya, maka biasakan kita bahagiakan mereka, berikan hadiah-hadiah kepada mereka, senangkan hatinya, senangkan perasaan mereka, mendengarkan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita punya rezeki, misalnya Allah berikan kita rezeki untuk kemudian berinfak, maka syariat pun juga telah memberikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 19. Wa yas'aluka ma yunfiqun, dan ketika mereka bertanya kepada Muhammad, kepada siapa kami berinfak?
Maka Allah menjawab, "Qul anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Sebaik-baik infak itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah berinfak kepada kedua orang tua kita, baru kerabat kita. Jadi sebaik-baik infak kita itu bukan kepada orang miskin dulu, orang yang susah dulu, orang yang membutuhkan hajatnya, bayar utangnya misal tidak. Tapi infak terbaik seorang anak itu adalah kepada ayah ibunya. Itu yang pertama. Baru kepada kerabatnya, baru setelah orang-orang miskin, orang membutuhkan. Itu tingkatannya. Maka kalau kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, lapangkan rezeki kita, bahagiakan mereka, berikan dia. Kalau mereka suka makanan yang disenangi, berikan makanan itu. Suka pakaian yang senang dipakai, belikan dia pakaian. Dan kalau kita memberikan ada rezeki yang berlimpah, berlebih, terutama di bulan Ramadan ini, ada salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berwasiat, berpesan kepada seorang wanita Ansar, bila telah tiba Ramadan, berumrahlah, karena sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu setara nilainya dengan haji. Jadi umrah di bulan Ramadan ini setara dengan haji pahalanya. Jadi kalau ada rezeki kita Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak melalaikan kewajiban kita kepada istri anak-anak kita, ada kelebihan, berangkatkan orang tua kita untuk umrah. Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan di antara keduanya, apakah salah satunya ada atau keduanya, dan tidak mendapat ampunan sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengancam kepada kita. Ragima anfun. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ragima, celakalah dia. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang itu celaka. Siapa yang celaka itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi indal kibrahuma aw ilaihuma lam yudkhilal jannah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya telah berusia senja, atau mendapati salah satunya, apakah ibunya atau ayahnya, lalu dia tidak mendapatkan syurga karenanya itu, maka itulah orang yang paling celaka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua kita adalah pintu surga yang paling terdekat dan pintu surga yang paling murah dan paling mudah. Kita tidak perlu membayar orang tua kita untuk mendoakan kita. Cukup kita berbakti kepadanya, menyenangkan hatinya, dan timbul perkataan dari orang tua kita kepada kita, ya Allah ampuni dosa anakku, masuk dalam surga. Pasti itu terjadi. Pasti akan terjadi. Demikian juga jika orang tua kita marah, mendoakan keburukan kepada kita, itu juga pasti akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang tua kita, terutama kita, pasti makbul doanya, mustajab. Demikian juga sumpah dan laknat juga menjadi makbul dalam pandangan syariat agama kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, isnan, ada 2 dosa. Apa dosa itu? Yu'ajjiluha yalihuma lillahi fi dunya wal akhirah. Ada 2 dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia ini dan di akhirat. Ada 2 macam dosa. Apa yang pertama? Al-baghyu. Apa al-baghyu? Kezaliman. Kezaliman. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Berbuat durhaka kepada orang tua kita. Jadi dosa itu ada yang disegerakan dan ada yang ditunda. Tapi untuk kedua dosa ini, itu disegerakan di dunia ini dan juga disegerakan di kampung akhirat. Menutup pertemuan kita yang singkat ini, kami akan menyebutkan 2 kisah untuk dijadikan pelajaran. Yang satunya orang-orang soleh yang karena pelanggarannya tanpa tidak disengaja. Yang kedua juga orang soleh yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, kisah tentang Juraij.
Juraij ini keturunan Bani Israel. Beliau disebutkan dalam riwayat itu sementara masa sholat sunnah, lalu dipanggil oleh bini, wahai Juraij, ya Juraij. Tidak, beliau tidak menjawab. Panggilan kedua, ya Juraij, tidak menjawab juga. Panggilan ketiga, ya Juraij, dia dipanggil juga. Padahal dalam hatinya Juraij berpikir menjawab panggilan ibu atau melanjutkan salatnya. Harus dipahami jemaah sekalian. Kalau salat masih salat tarafnya salat sunnah, apapun salat sunnah itu, ketika orang tua kita memanggil apakah ayah kita atau ibu kita, maka wajib kita menjawab panggilannya, kecuali yang wajib salat waktu kita. Sekalipun orang tua kita memanggil, maka kita tidak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tua kita. Tapi kalau sholat sunnah, maka wajib kita menjawab panggilan orang tua karena kewajiban kita kepada keduanya. Maka apa yang terjadi? Ibunya mengatakan, ya Allah, jangan kematikan Juraij sampai dia mendapatkan fitnah terhadap wanita. Dan itu terjadi. Orang saleh ini mendapatkan di usianya nanti difitnah oleh wanita. Difitnah oleh wanita. Wanita datang untuk menggoda tapi tidak mempan. Orang saleh. Lalu wanita ini mendatangi penggembala kambing dan terjadilah perzinahan dan mengandung. Lalu kembali ke kampungnya. Kalian kena itu Juraij. Ini buktinya nih. Saya hamil. Perbuatan Juraij ini. Juraij diam saja. Tidak bisa berkata-kata. Ketika melahirkan dibawa anak itu pada hadapan manusia dan hadapan Juraij. Ini anak Juraij ini. Apa yang dilakukan Juraij? Beliau mengambil anak ini mengatakan, ya gulaman abuka, wahai anak bayi, siapa bapakmu? Bayi ini berkata, bapak aku si fulan, penggembala kambing, di sana rumahnya. Ketahuan. Yang kedua adalah kisah tentang seseorang yang sangat dikenal di atas langit. Sama seperti kalau kita ditanya, Bapak Ibu kenal Prabowo Subianto? Kenal apa? Siapa? Presiden kita yang ketujuh, ya. Presiden ketujuh. Siapa Subianto? Oh, presiden dikenal kita di dunia ini. Kenal presiden kita. Uwais Al-Qarni itu tidak dikenal di dunia ini, tidak dikenal. Tetapi Nabi SAW ketika beliau hidup, karena walaupun Uwais Al-Qarni sesama Nabi, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, maka beliau tidak disebut sebagai sahabat, hanya disebut sebagai tabi'in. Karena syarat menjadi sahabat adalah bertemu kepada Rasulullah dan menyampaikan keislamannya langsung kepada Rasulullah. Tapi ini beliau tidak. Hidup sama Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, hanya disebut tabi'in, tapi memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah pernah berkata kepada Umar dan Ali, wahai Umar dan Ali, jika kalian bertemu Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Pertanyaannya adalah, siapa itu Ali bin Abi Thalib dan siapa itu Umar bin Khattab? Ali adalah pintunya, gerbangnya ilmu ini, pintu gerbangnya ilmu. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, yang kata Nabi, seandainya ada Nabi setelahku, Umar orangnya. Umar orangnya. Bahkan ketika terjadi perang Badar dan Rasulullah menahan orang-orang kafir Quraisy itu, Umar, Abu Bakar dan Ali bersepakat, Abu Bakar dan Rasulullah bersepakat bahwa tahanan itu ditahan dan ditebus, ada tebusannya baru boleh dibebaskan. Umar berpendapat lain. Umar mengatakan, ya Rasulullah, orang ini keluar dari Mekah untuk memerangi kita, maka wajib dibunuh mereka semua. Tapi Rasulullah Abu Bakar tidak melakukan itu. Cukup menang mereka dan membayar tebusan. Ketika beberapa kemudian Umar mendapati Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Lalu beliau menangis dan bertanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya Umar, ketahuilah, seandainya saja Allah menurunkan azab kepada kita, maka semua kita akan binasa kecuali engkau saja. Kecuali engkau. Kenapa? Karena ternyata pendapat itulah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa penduduk yang ditangkap di kaum muslim memang harus dibunuh. Memang harus dibunuh. Tapi karena Rasulullah itu, maka
hukumnya yang berlaku. Apa yang terjadi Uwaisul Qarni ini? Kenapa beliau sangat amat mulia sampai-sampai Umar dan Ali didoakan oleh Uwaisul Qarni? Ternyata jawab cuma satu, birrul walidainnya, baktinya kepada ibunya. Bayangkan saja, beliau itu menggendong ibunya, ini bukan naik atau naik kapal laut, naik pesawat sampai ke Mekah. Beliau dari Yaman itu jaraknya antara 900 km sampai 1200 km. Kalau perjalanan kafilah rombongan itu disebutkan bisa mencapai antara 25 hari sampai 35 hari berjalan kaki. Apalagi sampai menggendong orang tua, berarti bisa lebih daripada 35 hari berjalan kaki. Uwais al-Qarni berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah untuk membawa ibunya berhaji. Itu amalannya. Sederhana, sepele, tapi cukup membuat Uwais al-Qarni mendapatkan kedudukan yang mulia yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab minta didoakan olehnya. Makanya ketika beliau bertemu, Abu Bakar bertemu dengan Uwais al-Qarni kaget. Saya yang minta mendoakan kalian, sementara kalian adalah sahabat Nabi yang dijamin surga, saya siapa? Dia cuma katakan perintah Nabi seperti ini, doakan saja, selesai urusan. Oleh karenanya jemaah sekalian semua, di era modern ini kita tidak memiliki lagi batasan, tidak memiliki lagi alasan bahwa karena orang tua kita jauh, saya tidak bisa berwajib orang tua saya karena terlalu jauh. Sekarang luar biasa media kita, ada HP kita, cukup kita menelpon, bahkan melihat gerak-geriknya, bisa secara video call kita melihat, cukup untuk menelpon, berbakti kepadanya. Maka pergunakan hari-hari kita, terutama di rumah ini, jika orang tua kita masih ada, apakah beliau masih kedua-duanya masih ada, atau salah satunya dan usia senja mereka, kesempatan pintu surga itu dibukakan lebar-lebar oleh Allah, dan jangan pernah sia-siakan kesempatan surga itu sebelum kedua surga itu meninggalkan kita. Sebelum surga itu meninggalkan kita, maka sungguh sayang jika kita mendapat orang tua kita, tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan surga itu karena kita telah lalai dari kewajiban kita dan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Semoga di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, bulan yang kita minta pengampunan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengampunan kita kepada kedua orang tua kita, makanya salah satu doa yang sangat ditekankan dalam syariat agama kita ketika kita berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni kedua dosa orang tuaku. Itu yang kita diminta. Berdoa kepada pengampunan kepada Allah, juga meminta pengampunan kepada kedua orang tua kita. Penutup. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti? Yang pertama adalah sebagaimana yang disebut Abdullah ibn Umar. Beliau suatu hari berjalan dari Madinah menuju ke Mekah. Beliau membawa unta dan keledai. Lalu dalam perjalanan bertemu dengan seorang badui. Lalu oleh Ibnu Umar diberikan sorban beliau yang terbaik dan keledainya diberikan kepada si badui ini. Orang-orang bertanya, wahai Abdullah, kenapa kau beri itu si badui keledai? Beliau mengatakan, bapaknya ini, sohibnya bapakku. Artinya orang ini, bapaknya ini, sahabatnya Umar bin Khattab. Dan menjalin kekerabatan dengan sahabatnya orang tua adalah salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalin kekerabatan dengan sahabat orang tua kita itu sangat dianjurkan dan tidak boleh memutuskan kekerabatan itu. Dijalin kekerabatan itu, dijaga kekerabatan itu agar orang tua kita pun
mendapatkan pahala sebagaimana kita menjalankan amalan-amalan dari orang tua kita. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan orang tua kita sepanjang hidupnya, itulah yang kemudian kita teruskan, kita lakukan dengan segenap kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa nasihat yang bisa kami berikan kepada kami sendiri dan kepada kita segenap kaum muslimin yang tentu sebagaimana disebutkan bahwa kita ini pasti adalah seorang anak. Berapapun usia kita, berapapun bagaimanapun kedudukan kita, strata kita, kita tetap dalam pandangan syariat adalah seorang anak yang pasti memiliki ayah dan ibu dan diwajibkan kita untuk berbakti kepadanya baik ketika mereka masih hidup maupun kedua-duanya telah tiada maupun salah satunya telah tiada. Tetap bakti kita tidak akan pernah putus dalam pandangan syariat agama kita. Hada nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.